Tema tahun ini adalah transform by the Spirit. Diubahkan oleh Roh Kudus. Tetapi penekanannya bukan kepada transformnya. Penekanannya adalah kepada pribadi Roh Kudusnya. Kenapa? Karena kami percaya bahwa perubahan hidup itu terjadi oleh karena seorang pribadi yang bekerja dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Bahwa perubahan kehidupan kita itu tidak terjadi dari keinginan kita, tidak terjadi dari tekad kita yang bulat, tidak terjadi karena kita gigih, tapi terjadi karena Roh Kudus. Jadi tahun ini kita sungguh-sungguh mau berjalan semakin mengenal Roh Kudus. Kita mau berjalan semakin pekakan Roh Kudus. Kita mau berjalan semakin menyadari akan pribadi Roh Kudus. Kita mau kenal Roh Kudus supaya apa? Supaya perubahan hidup itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sudah selesai saya khotbah. Itu inti dari tahun ini. Ya kan? Selesai kan? Sudah selesai. 3 menit selesai menjelaskan. Puji Tuhan. Kok seneng? Saya mau mulai dengan ini. Saudara, bahwa karya Allah dalam kehidupan kita itu tidak berhenti di atas kayu salib. Karya Allah dalam kehidupan kita tidak berhenti di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu bukanlah akhir dari karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Saya ulang. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib bukanlah akhir dari karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Betul karya salib Tuhan itu agung, betul karya salib Tuhan itu luar biasa, betul karya salib Tuhan itu harus kita kenang dalam seumur hidup kita. Kenapa? Karena karya salib Allah itu merupakan awal dari karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak gampang buat Yesus mati di atas kayu salib buat kita, enggak gampang. Dia harus menitikan darah. Bahkan keringatnya keluar seperti darah. Saking depresinya Tuhan, saking tertekannya Tuhan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Tetapi karya keselamatan salib Tuhan itu bukanlah akhir dari karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah dimulai dari salib. Lalu dilanjutkan dengan melahirkan kita kembali. Karena salibnya memampukan Allah dalam tanda kutip untuk melahirkan kembali kita. Yang tadinya kita jatuh di dalam dosa, lahir di dalam kondisi keberdosaan kita. Dari dosa turunan dari Adam dan Hawa, kita jatuh dalam dosa. Dilahirkan di dalam dosa karena karya salib Tuhan. Tuhan sekarang bisa melahirkan kita kembali. Sekarang kamu bukanlah ciptaan yang lama, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Siapa di dalam Kristus, dialah ciptaan baru. Lalu karena kita dilahirkan kembali secara supranatural, Yohanes berkata bahwa barang siapa percaya kepada Kristus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka dilahirkan bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah sendiri. Dilahirkan kembali. A new creation, ciptaan baru. Punya identitas baru. Tapi gak berhenti di situ. Setelah ciptaan baru, apa yang terjadi? Roh Kudus diberikan untuk kita. Halo? Munculin poin saya. Dimulai dari salib, dilanjutkan dengan kelahiran baru. Dan Roh Kudus diberikan untuk kita. Inilah roadmap karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita.
Saudara harus mengerti ini. Dan sekarang tahun ini kita mau fokus kepada mengenal sang pribadi ini. Pribadi yang sudah diberikan kepada kita untuk berjalan bersama dengan kita seumur hidup kita di dunia ini. Di dalam kondisi ciptaan baru kita, Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong bagi kita. Luar biasa bukan? Amin. Dimulai dari salib, Tuhan lanjutkan dengan kelahiran baru kita. Dan Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong bagi kita. Buka bersama-sama dengan saya Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17 berkata seperti ini. Saudara bisa mengikuti saya? Agak sedikit pengajaran hari ini, tapi saya berdoa membuat kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Aminnya kok lemes gitu. Saudara diberkati. Atau aminnya lebih keras. Ampuni mereka Tuhan. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan bersama dengan saya, selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak apa? Mengenal dia. Tuhan Yesus lagi ngomong tentang Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab, kenapa para murid hari itu mengenal Roh Kudus? Sebab, apa? Roh Kudus menyertai kamu. Kamu kenal dia, kamu tahu siapa yang menyertai kamu waktu kamu menyembuhkan orang sakit. Kamu sudah mengalami encounter dengan dia karena Roh itu sudah bekerja menyertai kamu waktu kamu melayani orang Israel. Menyertai kamu waktu kamu menyembuhkan orang sakit. Menyertai kamu waktu kamu mengusir setan. Menyertai siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu? Roh Kudus. Roh Kudus menyertai para murid. Dan yang luar biasa ini. Yang luar biasa ini. Dan apa? Akan diam di dalam kamu. Kata akan itu artinya belum terjadi. Betul? Selama ini Roh Kudus hanya menyertai para murid, tetapi belum diam di dalam kamu. Akan tiba waktunya ketika salib itu terjadi. Yesus mati di atas kayu salib sehingga karena salib itu kita bisa dilahirkan kembali. Baru setelah itu Roh Kudus yang tadinya cuma bisa menyertai para murid, sekarang bisa diam di dalam para murid. Halo? Saudara bisa mengerti? Dan itulah yang kita nikmati sekarang sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus bukan hanya sekedar menyertai kita, Roh Kudus bisa diam di dalam kita. Pribadi itu diam di dalam kita. Wow. Coba lihat kanan kirinya. Model gini, Roh Kudus diam di dalam aku. Duh, coba dilakukan. Bahkan Paulus menyebut di 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Coba lihat. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus. Makanya jangan ngerokok, makanya jangan berdosa, makanya jangan tidur kemalaman, makanya jangan main game terus. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa? Karena saudara adalah baitnya Roh Kudus. Makanya kalau makan jeroan jangan kebanyakan. 1, 2 kan gak apa-apa ya kan. Makanya kalau makan jangan kebanyakan. Kenapa? Karena tubuh saudara adalah baitnya Roh Kudus. Ada isinya. Isinya bukan cuma samcam, saudara. Amin.
Isinya bukan cuma sekedar apa yang saudara makan. Ada pribadi Allah yang menciptakan langit dan bumi berkenan tinggal di dalam saudara. Wow. Agama lain gak punya ini saudara. Saudara gak mendapatkan ini karena bertapa. Saudara gak mendapatkan ini karena berpuasa. Saudara mendapatkan ini karena kasih karunia Allah. Karya keselamatan Allah. Roh Kudus berkenan tinggal di dalam saudara. Ini saya gak marah-marah loh, ini semangat saudara. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan lihat ini, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita bukan hanya menyertai kita tetapi di dalam kita punya dampak, punya implikasi. Implikasinya apa? Implikasi tinggalnya Roh Kudus dalam hidup kita adalah kalimat terakhir itu. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Implikasi tinggalnya, tahu implikasi? Dampak atau konsekuensi tinggalnya Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah pernyataan ini. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Coba katakan kanan kiri saudara, kamu bukan milik kamu sendiri. Saya mau menjelaskan pernyataan ini, munculin terus PowerPoint-nya. Saya mau menjelaskan pernyataan ini dengan parafrase. Implikasi kamu sudah menikah adalah tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu milik pasanganmu. Itu Alkitab yang berkata. Hai suami, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu sendiri. Siapa yang berkuasa? Istrimu. Hai istri, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu sendiri. Ini Alkitab loh. Saudara pernah baca ayatnya? Hah? Pernah? Gak pernah? Tak bukain ya. Itu Alkitab, cari di hai suami, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu sendiri. Siapa yang berkuasa? Istrimu yang berkuasa. Hai istri, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu sendiri. Kenapa? Karena yang berkuasa atas tubuhmu sendiri adalah suamimu. Makanya dalam pernikahan, saya selalu khotbah gini waktu sering sih, gak selalu. Saya sering khotbah ini setiap kali saya memberkati pernikahan. Kalau 17 Agustus 1945 adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia. Hari ini adalah deklarasi berakhirnya kemerdekaanmu. Itu saya khotbahkan setiap kali saya memberkati pernikahan. Kenapa? Karena waktu kamu menikah, kemerdekaanmu berakhir. Kamu bukan lagi tuan atas tubuhmu sendiri. Yang menjadi tuan atas tubuhmu, yang menjadi tuan atas hidupmu adalah pasangan hidupmu. Berakhir kemerdekaanmu. Suami-suami, kalau sebelum menikah kamu bebas pergi kemanapun kamu mau. Pergi malam pulang pagi bebas, merdeka. Sekarang kemerdekaanmu selesai. The end. Kenapa? Karena kamu perlu minta izin sama istrimu untuk keluar. Halo? Kelihatannya pengalaman tuh. Hai istri-istri, kalau dulu sebelum menikah, ya kan, kamu bebas membelanjakan uangmu, shopping, ya kan, masukkan keranjang, setiap kali sale. Kamu bisa habiskan, hamburkan uangmu kemanapun, dimanapun kamu mau. Sekarang minta maaf, kemerdekaanmu berakhir. Kenapa? Karena yang menjadi penguasa hidupmu sekarang adalah laki-laki yang kamu pilih untuk mendampingi hidupmu. Kok ada yang ngomong kapok? Kapokmu kapan gitu kan?
Kapokmu kapan gitu. Saya nggak perlu curcol deh, nggak usah. Kan? Ada istri saya, takut saya. Tapi itulah Alkitab. Implikasi tinggalnya Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa kamu bukan lagi penguasa atas hidupmu. Kamu perlu menyadari ada sebuah pikiran, ada sebuah perasaan pribadi lain yang kamu perlu anggap, yang kamu perlu perhatikan dalam kehidupanmu. Ada pribadi itu yang datang dalam hidupmu, ada dalam hidupmu. Jangan berbuat seenaknya. Ada amin. Ada amin. Sunyi senyap sekali nih hari ini. Efesus 4 ayat 30-31. Saudara bisa mengikuti saya? Suami-suami setuju bahwa yang berkuasa atas tubuhmu adalah istrimu? Yang jawab kok istri. Istri setuju aja ini. Yang suami coba sebelum saya masuk lebih lanjut. Setuju? Istri yang berkuasa atas tubuhmu adalah suamimu. Setuju? Loh. Kok kebalik sih? Saya tanya istri. Sebagai laki-laki saya harus membela laki-laki. Istri yang berkuasa atas tubuhmu adalah suamimu. Setuju. Lemah lembut ya, oke. Efesus 4 ayat 30-31. Dikatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan Roh Kudus, perhatikan perasaannya. Karena dia bisa berduka karena tindakan kita. Dia bisa berduka karena tingkah laku kita. Dia bisa berduka karena respon kita. Apa yang membuat dia bisa berduka? Lihat ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Yang pahit, yang geram, yang marah, pertikaian, fitnah. Itu mendukakan hati Roh Kudus. Juga segala kejahatan, perzinahan, percabulan. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang kudus. Karena dia pribadi yang kudus, untuk menyenangkan dia, kita harus menciptakan suasana seperti karakter dan nilainya. Halo. Saya suka bersihan, terus terang saya ini agak jijian. Tahu jijian? Saya kalau lihat rambut, ini dulu ya. Sekarang sudah menter, teruji oleh waktu. Kalau lihat rambut di kamar mandi, gumpal gitu, saya gak berani ambil, itu padahal cuma rambut. Saya jijik. Saya suka bersih, saya suka clean. Kasur itu buat saya adalah tempat kudus. Tidak boleh ada orang yang makan di atas kasur. Jadi anak-anak tahu saya, kalau saya datang mereka tidak punya kewenangan di atas kasur saya. Kalau naik ke atas kasur, tanya anak-anak saya sampai sekarang, ada ritual yang mereka harus lakukan. Apa itu? Bersihkan kaki mereka. Saya ngomong gini, osok-osok kaki di pinggir. Karena saya gak suka melihat waktu saya tidur ada serpian debu di atas kasur saya. Itulah pribadi saya. Halo. Kapan saya jadi jengkel kalau saya melihat rumah saya kotor? Betul?
Halo, betul nggak? Roh Kudus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia adalah pribadi yang kudus. Makanya kalau kita mau menyenangkan dan memperhatikan perasaannya Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Saudara bisa dengar suara saya? Kok tiba-tiba ada yang berubah di suara saya? Enggak ya? Enggak ya. Apa yang saudara harus lakukan? Jauhkan semua benci, dengki, marah, iri hati, fitnah. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Amin. Jauhkan semua dosa dalam hidup saudara. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang kudus. Kalau saudara aware akan kehadiran pribadi Roh Kudus dalam kehidupan saudara, maka saudara akan memperhatikan bagaimana menjalani kehidupan ini penuh dengan kasih, penuh dengan kekudusan Allah. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Bukan hanya pribadi yang penuh dengan kasih, dia sendiri adalah kasih, dia sendiri adalah kudus. Dia adalah Allah, dia adalah kasih, dia adalah kudus. Buang setiap kemarahan. Buang setiap fitnah. Sebencek-benceknonya orang lain. Buang marah dan benci di hati saudara. Kenapa? Karena itu mendukakan Roh Kudus. Amin. Amin. Loh, tapi dia kok Pak, aduh boncek no, lihat mukanya tuh pengen ngantemin. Kalau saudara sadar bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, buang setiap kebencian, amarah itu. Amin. Karena itu mendukakan pribadinya. Ingat bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dulu sebelum Roh Kudus tinggal dalam hidup kita bebas marah. Dulu sebelum kita ini baitnya Roh Kudus, kita bebas fitnah, gosip. Ci, tahu nggak Ci? Si Ajeng itu, ya ampun. Orang usah difoto, ya, mencemarkan nama baik ini. Halo? Dulu kalau sambil mulutnya gitu, sambil matanya gini kan. Kalau jalan tuh aduh si Ajeng itu. Gemes aku lihatnya. Ada yang gitu masih gitu? Saya berdoa tahun 2026 kita nggak lagi gitu. Kenapa? Karena sadar ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Saya menyebut gini, bahwa pertumbuhan rohani itu terjadi ketika kita bertumbuh dalam kesadaran. Pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan kesadaran. Kesadaran akan apa? Akan kehadiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus. Pertumbuhan rohani adalah ketika kita bertumbuh di dalam kesadaran. Katakan sama-sama dengan saya, kesadaran. Kenapa? Karena kesadaran ini tidak terjadi sekonyong-konyong. Sebelah saudara bisa ada di sebelah saudara, tapi saudara nggak sadar kehadirannya, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita fokus ke hal yang lain. Pertumbuhan rohani adalah ketika kita menumbuhkan kesadaran kita akan kehadiran, akan perasaan, dan yang penting adalah akan kehendaknya Roh Kudus. Dan saya berdoa tahun ini kita bertumbuh dalam kesadaran akan kehadiran, akan perasaan, akan maunya Roh Kudus itu maunya apa. Amin. Amin. Ada amin. Pernikahan juga gitu kan. Kita itu semakin bertumbuh akan kesadaran, akan kehadiran pasangan kita.
Nggak usah noleh-noleh yang lain, sudah terlambat. Amin. Sudah terlambat. Pasangan yang saudara pilih, saudara komitmen seumur hidup, mengikat perjanjian. Maut, sampai maut memisahkan kita. Duka, suka. Halo. Kaya, miskin. Apalagi? Hah? Sehat, sakit. Limpah kurang. Gemuk kurus. Harusnya yang ngomong itu pasangannya. Gemuk kurus. Gemuk dan semakin gemuk. You name it lah. Ikat perjanjian. Semakin sadar akan kehadirannya. Perasaannya. Pikirannya. Kehendaknya. Kenapa? Karena hidup saudara bukan milik saudara sendiri. Milik siapa? Milik pasangan. Amin. Amin. Aminnya cuma beberapa orang. Ada pertanyaan di tahun 2026 ini. Waktu kita menjalani tema Transform by the Spirit ini. Apakah Roh Kudus sudah kita izinkan untuk mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, keputusan kita, tindakan kita, perkataan kita, cara hidup kita. Halo, dulu borosnya luar biasa, gak bisa nahan diri, uang tuh cuma lewat. Pertanyaannya, apakah itu kehendaknya Roh Kudus? Oh, kehendak Roh Kudus, Pak. Kan Tuhan berkata kesusahan besok untuk besok. Roh Kudus bilang karepmu dewe, gitu kan? Halo? Bukankah Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk kita bisa mengendalikan diri? Halo? Cara hidup yang tidak mengendalikan diri bukanlah inisiatif, bukanlah inspirasi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membawa ketertiban dalam hidup kita. Nggak ada itu Roh Kudus menyuruh kita tidur malam jam 2, bangun jam 12. Nah, itu bukan Roh Kudus. Hanya untuk main game. Nah, saya yakin itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa ketertiban dalam hidup kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita, enough, cukup, lakukan yang lain. Amin. Roh Kudus akan membawa hidup kita seimbang. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Imbang, balance. Ada amin. Itu cara hidup yang dituntun Roh Kudus. Ada amin. Bukan yang ekstrim kiri. Jadi orang miskin sekali. Ya, penampilan, gak menjaga penampilan. Gak mandi, kenapa? Karena hidup sederhana. Enggak gitu. Roh Kudus mau kita bersih, rapi. Amin. Segar. Makan yang happy. Kalau waktunya makan yang happy. Waktunya puasa yang sungguh-sungguh. Waktunya liburan yang happy. Gak usah mikir kerjaan. Waktu kerja sungguh-sungguh. Gak usah mikir liburan. Sunyi senyap sekali nih hari ini. Halo? Ya kan? Itulah hidup. Itulah hidup. Waktu liburan nikmati liburan sungguh-sungguh. Karena Roh Kudus mau kita menikmati kehidupan. Amin. Waktu makan sungguh-sungguh. Fokus sama makan. Nikmati setiap rasa asinnya, teksturnya, lezatnya, micinnya. Nikmati sungguh-sungguh, gak usah mikir yang lain. Nikmati. One moment at the time. Tapi
waktu kerja sungguh-sungguh, pikirkan yang terbaik. Nikmati pekerjaan saudara. Nggak usah mikir yang lain. Itulah Roh Kudus membawa cara hidup kita balance, seimbang. Amin. Amin. Mau lanjut? Sudah minus saya ini. Yohanes 14:26. Kembali ke Yohanes 14. Implikasi yang kedua. Saudara diberkati? Amin. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu. Implikasi tinggalnya Roh Kudus dalam hidup kita adalah kalimat ini. Dialah yang akan mengajarkan, mengingatkan, bahkan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan, mengingatkan, bahkan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dia yang mengingatkan kebenaran, dia yang akan mengajarkan kebenaran, dia yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Mengajarkan kebenaran, mengingatkan kebenaran, memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ini 3 spektrum pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mengajarkan, membuat kita ngerti kebenaran. Oh, gitu toh. Mengingatkan kita, kadang-kadang kita ini manusia, kita lupa. Oh iya Tuhan, ampuni. Oh iya Tuhan, mengasihi. Mengingatkan, memampukan. Saudara, ada momen-momen dalam kehidupan kita, tiba-tiba ada sebuah keinginan. Halo, pingin aja. Pingin melakukan kebenaran. Mampu ngampuni. Satu sisi tuh benci luar biasa. Tapi tiba-tiba ada sebuah perasaan tenang, lembut. Dia itu cuma manusia biasa. Ampuni. Dialah. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Luar biasa enggak? Makanya saya bilang gini. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita itu adalah bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita gak mungkin bisa mampu berjalan dalam kebenaran. Sehebat apapun, segigi apapun kita beragama, kita ini masih manusia daging, saudara. Kita ini masih manusia yang terbatas. Pagi dele, malam tempe katanya. Masih goyang-goyang kita ini. Kita perlu Roh Kudus yang terus mengajarkan kebenaran, yang terus mengingatkan kebenaran, dan terus memampukan kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus yang melakukannya, dialah penolong yang sejati yang akan menolong kita. Saya tulis gini, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu hidup benar. Sebab itu kita perlu minta dan membiarkan dia menuntun hidup kita. Kalau lagi dituntun Roh Kudus, nurut. Amin. Minta dia untuk menuntun kita. Jangan bahasa Ibraninya mentesek. Merasa diri mampu. Sok. Kita ini tidak mampu. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, tuntun aku. Aku perlu pribadimu, aku perlu pertolonganmu menjalani 2026 ini. Aku perlu Tuhan mengajarkan aku. Aku perlu Tuhan mengingatkan aku. Aku perlu Tuhan memampukan aku untuk hidup di dalam kebenaran. Minta itu, doa itu. Jangan doa minta kaya aja. Amin.
Doa minta Tuhan bekerja untuk mengajarkan kepadaku kebenaran, untuk mengingatkan aku akan kebenaran, untuk memampukan aku hidup di dalam kebenaran di sepanjang tahun 2026 ini. Doakan itu 2026 ini. Transform by the Spirit. Saya tutup dengan ini. Perubahan hidup yang sejati terjadi ketika kita hidup selaras dengan pikiran dan kehendak Roh Kudus. Perubahan transformasi kehidupan yang sejati terjadi ketika kita hidup selaras dengan pikiran dan kehendak Roh Kudus. Transform by the Spirit. Bertumbuh dalam kesadaran akan kehadiran, akan perasaan, akan kehendaknya sampai kita selaras dengan perasaan dan kehendaknya. Amin. Kita akan berubah dari hari lepas sehari. Amin. Amin. Minta Roh Kudus menyertai kita di sepanjang tahun 2026 ini. Minta Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Untuk mengajarkan, untuk mengingatkan, untuk memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Penolong, Parakletos itu yang berjalan bersama dengan kita. Amin.